Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno, dari Rumah Belajar Komputer YMII dan juga Universitas Sapian Pati. Nah, kita kali ini akan lanjutkan materi kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang materi dasar dari HTML, mulai dari cara buat file HTML, kemudian kita kemarin pengenalan heading, paragraf, kemudian format-format teks di HTML. Nah, teman-teman silakan untuk kali ini kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Ini kita rencana akan bahas tentang link, kemudian kita akan membahas tentang membuat website sederhana, kemudian kita akan perkenalan dengan list yang ada di HTML. Oke, kemarin kita sudah membuat folder namanya pertemuan 1, kita kali ini akan membuat folder dengan nama pertemuan 2. Oke, saya sudah buat foldernya, saya juga sudah buka juga, tapi saya akan ulang lagi. Kita klik. Oh ya, untuk kali ini saya pakai Visual Studio Code, jadi biar teman-teman juga paham juga terkait dengan Visual Studio Code. Yang kemarin saya pakai Sublime Text. Kita buka Visual Studio Code kita, kemudian klik File, kemudian klik Open Folder. Nah, silahkan teman-teman buat folder dengan nama pertemuan 2, jangan pakai spasi. Oke, kemudian select folder, kemudian klik kanan. Di pertemuan 2 ini kita akan membuat file baru di sini, new file. Namanya misalkan ini halaman 1.html. Kemudian kita buat lagi file baru namanya halaman2.html. Jadi saya sudah punya 2 halaman, halaman 1 dan halaman kedua. Kita fokus ke halaman 1 dulu. Nah, di di Visual Studio Code ada juga snippet, jadi kita nggak perlu ngetik semuanya. Nanti Visual Studio Code yang akan autocorrect atau akan ngetik sendiri untuk sintaks-sintaks yang kita inginkan. Misalkan untuk HTML, nah seperti ini, nanti akan langsung ada HTML penutup. Atau kita untuk lengkapnya kita bisa pakai tanda seru seperti ini, enter. Nah, maka akan lengkap seperti ini. Kita akan membuat halaman utama dulu, halaman 1. Namanya misalkan title-nya ini adalah halaman 1. Website. Nama kita aja, Sutrisno Universitas Sapian Pati. Oke. Ini adalah halaman 1 website Sutrisno Soekarno Universitas Sapian Pati. Ini di title. Kemudian teman-teman bisa lihat previewnya. Kita bisa install preview di extension yang ada di Visual Studio Code. Previewnya, extensionnya ada di sini. Bisa diklik. Kebetulan saya sudah install ya, sudah install live preview. Kalau nanti teman-teman belum, nanti di search ini tinggal dicari aja live preview. Nah, nanti akan muncul, tinggal diklik install, kemudian nanti akan terinstall secara otomatis. Nah, kalau kita ingin menggunakan live preview ini, kita bisa nanti langsung di klik kanan aja di sini, show preview. Oke. Maka preview dari apa yang sudah kita ketik sudah akan muncul di sini. Ini title-nya, ini adalah halaman website Sutrisno Soekarno Universitas Sapian Pati. Nah, kemudian kita misalkan akan membuat headernya sementara pakai H1 aja. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan pengenalan tag div, tapi ini belum dulu ya. Kita masih pakai yang sederhana dulu aja. Ini untuk headernya kita masih pakai H1, kemudian kita tambahkan misalkan ini adalah halaman 1 website Sutrisno Soekarno. Oke, nah sudah muncul di sini.
di live reviewnya juga. Oke, biar di tengah kita akan membuat style di tag ini apa namanya head kita. Kita pengenalan style dulu. Nah, ini style. Oke. Style misalkan saya akan memperkenalkan namanya kelas. Kelasnya misalkan namanya tengah. Oke. Kelas tengah ini nanti settingannya adalah text align center. Oke. Jadi kita sudah membuat style yang ada di header kita masih di satu dokumen dengan file utama. Nah, kita namakan kelasnya namanya tengah. Nah, kelas ini dimulai dengan tanda titik, titik, tengah, kemudian ini propertinya adalah text align, value-nya adalah center. Kemudian kita panggil kelas tengah ini bagaimana manggilnya? Dari H1 kita panggil kelas tengah. Oke. Otomatis dia sudah di tengah di sini. Oke. Kemudian kita lanjut, kita kasih garis biar rapi. Nah, kemudian kita buat menunya, misalkan pakai paragraf. Nah, kita tambahkan a href, misalkan halaman 1.html. Kemudian kita tutup, namanya halaman 1. Terus ini kita kasih apa garis lurus seperti ini biar rapi. Kemudian ini kita copy biar nggak ngetik lagi. Nah, namanya halaman 2. Kemudian ini kita ganti jadi halaman 2. Oke. Sudah berhasil kita membuat halaman 1 dan halaman 2. Nah, kemudian ini kan posisinya masih di pinggir. Kita akan tengahkan juga. Ini kita bisa panggil lagi. Kelasnya tengah. Oke, kita lanjut kembali. Jadi di sini sudah apa namanya? Sudah ada headernya. Nah, ini sudah ada headernya, sudah ada menunya di bawahnya. Nah, kemudian kita akan misalkan biar ada space-nya apa namanya? Pembatasnya lagi kita kasih garis HR. Oke. Kita sudah membuat ini. Nah, kerangka utama ini nanti akan kita copy semuanya. Kemudian kita taruh di halaman kedua. Tapi di sini title-nya silakan diganti halaman 1 jadi halaman 2. Kemudian untuk H1-nya ini yang judulnya ini kita juga ganti jadi halaman kedua. Jangan lupa di save. Oke. Halaman kedua, ini sudah halaman kedua, sudah berubah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pengenalan list. Listnya misalkan ada di halaman kedua. Nah, untuk list sendiri kita bisa cek dari W3 School. Oke. Di W3 School ada namanya list. Oke. Jadi list itu ada unordered list. Unordered list nanti ada apa seperti ini, apa poin-poin seperti itu. Kemudian ada order list, nanti bisa 1, 2, 3, 4 atau bisa A, B, C dan lain-lain. Ada juga nanti description list. Oke, kita akan praktekkan satu-satu untuk listnya. Yang pertama mulai dari unordered list dulu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi
Misalkan di sini kita buat H2, ini adalah unordered list, HTML list. Oke. Unordered HTML list ini kita misalkan ini kan posisinya masih di pinggir ya. Kita panggil lagi kelasnya, kelas tengah, kelas tengah. Oke. Kemudian kita masukkan unordered list. Unordered list itu pakai UL. UL, kemudian kita bisa pakai LI. LI. Oke, di LI misalkan nasi goreng. Kemudian LI lagi misalkan bakso. Kemudian LI lagi misalkan nasi gandul. Makanan aja ya biar nanti apa namanya kenyang teman-teman semuanya. LI nasi tewel. Oke, kita sudah membuat unordered list, ada nasi goreng, bakso, nasi gandul, nasi tewel. Oke, saya rasa gampang ya untuk unordered list yang ada di HTML. Nah, sekarang kita akan membuat website lagi apa namanya praktek untuk order list, order list. Nah, order list ini kalau unordered list pakai UL, kemudian list-listnya itu pakai LI, kemudian untuk unordered list, untuk order list kita pakai OL. Oke, ini kita copy lagi. H2 kelas ini adalah order list. Nah, kemudian kita buat OL, di OL, kemudian LI, misalkan sama persis saja, kita samakan. Ini saya copy aja ya, biar teman-teman nggak perlu ngetik. Oke. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sama persis, tapi dia pakai 1. Untuk defaultnya pakai 1. Kita juga bisa rubah defaultnya ini. Kita di OL-nya kita jadiin tipenya misalkan A. Oke, ini sudah berubah jadi A. Misalkan jadi Romawi. Ini juga sudah berubah jadi Romawi. Oke, kemudian kita akan latihan namanya description list. Oke. Oke, ini description list, makainya DL. Nah, seperti ini. DL dan DT. Oke. Description list ini, misalkan, ini ada description utamanya, copy. Kemudian ada kayak dia, kalau teman-teman pakai itu biasanya dipakai untuk menu, dia jadi sub menunya. Nah, ini copy ini subnya ada black hot drink misalkan. Ini misalkan saya copy lagi. Copy misalkan copy dari Pati misalkan. Nah, seperti ini. Oh, ini saya kasih judul juga di sini. Ini adalah namanya description list. Oke. Kita sudah membuat link, kita sudah kenal dengan link. Link mulai dari order list, unordered list, dan juga description list, kemudian list maksudnya, kemudian kita sudah membuat link untuk halaman 1 dan halaman kedua. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi untuk apa namanya footer ya, footer.
Nah, kita bisa tambahkan footer di paling bawah, misalkan tambahkan HR lagi, kemudian tambahkan paragraf. Nah, oke. Saya tambahkan paragraf untuk footer. Nah, ini yang seperti yang kemarin yang kita buat, style. Oh ya, stylenya nggak usah. Ini kita panggil kelas saja. Kelas tengah. Oke, halaman website kita sudah berhasil kita buat. Apa namanya, untuk order list dan art order list, kemudian description list kita sudah paham juga. Oke, saya rasa itu dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dipraktekkan. Kalau ada kendala silahkan bisa WA ke saya atau bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.